Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, dalam kesempatan ini saya akan memberitahu atau sedikit mengingatkan. Ini bukan mengajar, tapi menurut pengalaman saya dan belajar saya di acara pengarahan atau pembimbing cara membaca Iqra. Karena walaupun kita termasuk saya, termasuk dari ya dikatakan pernah mondok, tapi cara trik-trik mengajar Iqra memang harus diketahui lah, dipandu. Makanya saya belajar, ada pembimbingan dulu, dan memang ada trik-trik tertentu gitu. Dan insya Allah mulai saya mengajarkan atau trik cara mengajar Iqra dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Ini mengapa pembuatan atau percetakan Iqra ini dibeda-beda, karena ini ya yang namanya anak-anak mungkin gantinya jilid 1 Iqra, jilid 2, jilid 3, mungkin ada kebahagiaan tertentu. Dan mulai dari Iqra 1, ini Iqra 1 merupakan kunci. Jadi dasarna ayeuna membaca Quran itu harus hafal atau harus benar cara membaca Iqra 1. Jadi kalau dan benar dan lancar Iqra 1, terutama di ebda. Kalau di ebdanya Iqra 1 tidak benar, terutama dalam pengucapannya, utamanya dengan makharijul hurufnya, ya diulang lagi. Karena ini hafalnya ebda 1 merupakan kunci keberhasilan dari nantinya ke atasnya membaca Iqra 2, Iqra 3 sampai Al-Quran. Kalau ini tidak lancar, Iqra 1 tidak benar, maka kesannya akan sukar untuk meneruskan Iqra seterusnya. Ini menurut pengalaman dan belajar saya di Iqra. Ini mulai dari Iqra 1. Caranya ini diberitahu yang atasnya saja. Cukup mengucapkan A, ba. Ini cara pengucapannya di kalau anak-anak itu untuk membedakan ditekan. Jadi A, walaupun nantinya mah jangan ditekan ya, karena kalau ditekan itu akan mengakibatkan nanti seperti ada hamzah sukun di seterusnya gitu. Tapi kalau bagi anak-anak itu cara membacanya untuk membedakan panjang pendeknya. Jangan sampai membaca Iqra 1 ini, terutama yang di atas, membacanya dipanjang-panjang. Ba, jangan gitu-gitu. Nanti sukar untuk membedakan antara panjang dan pendeknya huruf yang seterusnya, terutama nanti ketemu di Iqra 2 gitu. Jadi cukup membaca ba, gitu. Terus untuk mengajarkan kepada anak-anak atau yang belajar lah, boleh anak-anak, boleh orang tua itu. Ini diberitahunya yang atas saja. Jangan sampai kita mengajarkan Iqra itu di bahasa Sunda mah ditungtun. Jadi ayo ucapkan ba, terus diteruti terus ba, jangan. Jadi yang diberitahu itu yang atasnya saja. Misalkan ini yang diberitahu cukup ba, ta, sa, ba, ta, sa. Ini harus hafal terus dibulak-balik. Jadi sebelum hafal yang di atas jangan dulu turun ke sini, tapi yang atasnya saja. Ba, ta, sa. Kalau mogok misalkan ini sudah hafal anak-anak, ya usahakan kalau anak-anak itu kalau suka mengucapkan, suka ya dipuji-puji,
jangan dimarahi ya. Misalkan ba, ta, sa, ke sini lupa lagi sampai dia mengingat-ingat. Terus saja kita, jangan langsung diberitahu. Apa? Silahkan. Apa? Balik lagi sini. Coba baca lagi. Kadang-kadang anak-anak itu hafalnya hafal cangkem istilahnya. Abata saja khoda daroja sasa sodot gitu. Kadang-kadang hafal gitu. Jadi pas baca teh ba, ta, sa hafal gitu, tapi pas dilihat hurufnya nggak hafal. Kalau misalkan mentok di sini, misalkan sa, a, di sini mentok, ya kita balik lagi ke sini. Apa ini? Ba, bagus, gitu kan? Nggak bisa anak-anak bagus, pintar, ya. Jadi selalu dipuji, jangan sampai anak-anak dimarahin gitu. Nantinya stres anak-anak dan takut sama kita kan. Kalau takut sama kita, sebelum mikir dia anak-anak itu biasa takut gitu untuk seterusnya. Sa, ba, ta. Dan usahakan pengucapan makharijul hurufnya harus diterapkan walaupun memang susah. Tapi sedikitnya anak-anak itu harus bisa membedakan antara misalkan sa dengan sya. Itu ja dengan za. Itu harus mulai diterapkan sama anak-anak. Karena kalau sudah benar itu anak-anak kesananya semakin bagus. Contohnya membedakan antara ja, ha, pan ada ha, gitu. Ada ha, ada ha, ada kho, ada ha, ada semacam ini, ada da, ada za, gitu kan. Itu harus ada perbedaan, walaupun di perbedaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan makharijul huruf, dalam arti antara pengucapan orang tua dan anak-anak mungkin beda ya. Jadi lidah-lidah anak-anak kadang-kadang kan mengucapkan untuk za juga da dan za itu kadang-kadang ada yang nyebut da la. Nah, ya biarkan sajalah asal ada perbedaan. Terus nah kalau misalkan sudah mengajarkan, kita sampaikan ke ikro selanjutnya, halaman selanjutnya, bukan ikro, halaman selanjutnya. Ternyata misalkan di sini ada huruf yang lupa lagi. Contohnya za, ta. Kan ini sudah terlewat, nah. Ternyata za lupa lagi. Awas, ingat-ingat. Jangan langsung diberitahu ya. Nah, saya kalau pengalaman balik lagi ke sini, tapi jangan balik lagi seterusnya gitu, tapi cuma ini mengingatkan sama anak-anak. Jadi balik lagi kepada ta. Nah, nanti sudah paham. Kalau ada anak-anak yang sukar sekali untuk ingat, nah usahakan itu menyebut kata tersebut harus terus-menerus. Ya, sampaikan 10 kali, 20 kali, atau yang betul-betul itu sampai 40 kali itu. Kata orang tua dulu kalau penyebutan sampai 40 kali itu insya Allah apa? Misalkan ini so, sya, za. Ternyata mentok. Biasanya itu mentoknya antara sa, sya, so, bo. Ini sukar. Ya, sukar untuk diingatan. Kadang-kadang tertukar antara so dan bo. Po, gitu. Sukar untuk diingatkan. Balik lagi. Jadi walaupun rada lambat ini untuk ikros 1, ya teruskan saja itu bolak-balik di ikros 1, terutama nanti di dalam ebdanya. Ada di ebda. Ya sebelum ebda ini kan ada penting. Nah, penting bedakan dengan jelas antara a dengan a dengan a. Harus ada perbedaan itu anak ya. Walaupun tidak semakharijul hurufnya yang pasti. Jadi a dan a, tapi harus ada perbedaan ya itu anak. Ha dengan ha, ja dengan za. Nah, seterusnya ini dipercepat saja ya. Nanti bisa kalau itu diingat lagi lah oleh saya dan cara-cara trik-trik untuk mengajar. Nah ini kalau sudah semuanya, itu kebiasaan mengajar itu hanya
untuk anak-anak PAUD itu atau di bawah 6 tahun lah, biasanya ini 1 lembar 1 hari ya. 1 lembar 1 hari. Ini 1 lembar 1 hari. Nah, baru nanti kalau sudah tamat mau ebda, nah ini harus anak-anak memahami, hafal huruf-hurufnya. Makanya di sini a, ba, ta, sa, ja, ha, ho ya, kesininya dibalikan. Ya, a, ha, wa, na. Nah, ini kalau sudah hafal, terbaliknya dari ya sampai a itu berarti anak sudah hafal. Kadang-kadang kita mengecek lagi di cukslok lah gitu. Apa ini? Apa ini? Apa huruf ini? Apa huruf ini? Nah, bisa gitu ya. Ya itu, kalau ini sudah hafal semua, ini kuncinya. Kalau belum hafal, ini usahakan balik lagi. Karena percuma kalau kita memaksakan naik ke Iqra 2, sementara ebda 1 belum, itu suka anak-anak karena kadang-kadang gengsi atau orang tua gengsi, abatasa belum hafal. Padahal ini kuncinya gitu. Padahal ini kuncinya. Jadi ini harus hafal di hurufnya, bentuknya begini, makhraj hurufnya begini gitu. Harus hafal. Nah, itu ya. Itu tah sementara untuk penerangan Iqra 1. Dan insyaallah untuk video selanjutnya nanti masih seputar Iqra 1 untuk memperkuat, akan dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.